Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Saya Muhammad Ilham Latif Raditya. Saya merupakan murid kelas 7 dari SMP Lab School Kaizen. Melihat umur saya yang masih duduk di kelas 7, saya juga termasuk dalam kelompok Gen Z. Kalian sadar gak bahwa kita itu generasi yang paling sering pakai HP? Jadi kita itu udah terhubung banget. Dan juga rasanya HP itu udah jadi prioritas utama gitu. Nah, dalam HP itu terdapat masalah-masalah digital juga seperti pencurian identitas, cyberbullying, dan lain-lainnya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang cyberbullying. Karena cyberbullying bukan hanya masalah masalah biasa, melainkan masalah besar. Nah, melalui buku yang setelah saya baca, yaitu cara mengajarkan literasi digital untuk mencegah cyberbullying dan kekerasan online, karya G. Karsa. Saya akan menceritakan melalui sudut pandang saya bagaimana kemampuan literasi digital Gen Z Gen Z dapat mencegah perilaku cyberbullying dan juga kekerasan online. Pada zaman ini teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Literasi digital bukan hanya pilihan, melainkan keharusan. Namun dalam keadaan yang semakin terhubung dengan digitalisasi akan muncul tantangan baru, yaitu cyberbullying dan juga kekerasan online. Pada dasarnya, literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital dengan bijaksana, aman, dan efektif, yang tidak hanya mencakup mengoperasikan perangkat lunak ataupun memahami perangkat keras. Literasi digital juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana teknologi digital itu berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks informasi dan komunikasi. Selain itu, literasi digital juga melibatkan pemahaman tentang etika internet yang mencakup kesadaran tentang perilaku yang tepat dan tidak tepat dalam interaksi online, seperti cara berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang sopan dan menghormati, dan juga bagaimana cara orang itu memperlakukan informasi dengan integritas dan tanggung jawab. Jika kita membahas literasi digital dalam konteks cyberbullying, kita harus memperluas lingkupnya. Cyberbullying adalah penggunaan teknologi digital untuk menyebarkan pesan atau perilaku yang merugikan atau mengintimidasi. Cyberbullying bukanlah masalah biasa, melainkan masalah besar. Rata-rata korban dari cyberbullying itu dari anak-anak sampai remaja, karena pada masa ini mereka masih mengembangkan identitas mereka. Jika seorang remaja terkena cyberbullying, mereka bisa terkena mental breakdown, depresi, atau bahkan dalam beberapa kasus yang ada perilaku ingin menyakiti diri sendiri ataupun mengakhiri hidupnya sendiri. Maka dari itu, literasi digital sangat dibutuhkan dalam pendidikan modern. Kenapa literasi digital sangat dibutuhkan dalam pendidikan modern? Kenapa? Karena pendidikan modern bukan hanya mengajarkan maupun mentransfer pengajaran guru ke murid, melainkan cara guru memberdayakan siswa untuk menjadi pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Pendidikan modern juga harus menyiapkan siswa yang siap untuk menghadapi tantangan yang berhubungan dengan dunia digital, seperti cyberbullying dan kekerasan online, dengan bijak dan penjelasan identitas dengan bijaksana dan efektif. Dan juga literasi digital dapat membantu pengembangan dalam penalaran kritis dan analisis. Setelah mengetahui pentingnya literasi digital, kita harus membangun fondasi literasi digital sejak masa kecil sampai remaja, karena pada saat itu mereka masih sangat mudah dipengaruhi teknologi. Berikut langkah-langkah dalam membangun fondasi digital. Dengan pertama, membangun fondasi literasi digital sejak masa kanak-kanak tentang penggunaan teknologi dengan tepat. Dua, mengajarkan anak-anak cara menjaga privasi atau data pribadi mereka. Tiga, mengajarkan anak pentingnya untuk menghormati orang secara online. Di dalam ruang digital yang semakin kompleks dan luas, dunia digital membutuhkan etika dan kode etik juga. Tidak seperti dunia biasa juga. Kode etik ini adalah seperangkat aturan dan norma-norma yang mengatur kebebasan dalam berperilaku atau berinteraksi di dunia digital. Salah satu aspek utama dari kode etik ini adalah penghormatan tentang privasi tentang orang lain, serta menghargai batasan privasi yang mereka tetapkan. Setelah itu, kita harus mengajarkan empati dan rasa bertanggung jawab sosial untuk membangun lingkungan online atau digital yang lebih aman. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, sementara tanggung jawab sosial adalah kesadaran akan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain atau masyarakat secara luas. Keduanya merupakan kemampuan yang sangat berguna. Kita bisa mengajarkan empati pada anak dengan mengajarkan mereka untuk mempertimbangkan perasaan orang lain dalam interaksi online mereka. Selain itu, kita bisa mengajarkan anak-anak kita tanggung jawab sosial dengan cara membantu memahami bahwa tindakan online memiliki konsekuensi yang nyata. Dari buku ini disebutkan tanda-tanda anak telah menjadi korban cyberbullying, diantaranya berubahnya sifat perilaku yang drastis. 2. Menunjukkan rasa cemas atau stres saat menggunakan perangkat digital seperti komputer maupun handphone. 3. Menjadi tertutup atau menyendiri secara sosial. 4. Menurunnya prestasi ekonomi seperti penurunan atau perubahan. 5.
menunjukkan tanda-tanda trauma ataupun gangguan mental. 6. Menurunnya harga diri ataupun kepercayaan diri. 7. Perilaku ingin menyakiti diri sendiri. Dan jika guru mengenali siswa atau anak dengan tanda-tanda ini, orang tua, guru, dan wali murid lainnya harus segera membantu mengatasi masalah ini. Kita harus melakukan langkah-langkah responsif terhadap cyberbullying ini dengan cara 1. Mendengarkan pengalaman dan perasaan anak yang terlibat dengan empati. 2. Memvalidasi pengalaman cerita anak dengan cara mendengarkan curhatan anak. 3. Setelah mendengarkan atau memvalidasi adalah dengan mengambil tindakan langsung. 4. Setelah itu, kita harus membuat kebijakan anti-bullying yang baik dan efektif untuk mencegah cyberbullying untuk tidak terjadi. Nah, pertama-tama, kebijakan anti-bullying ini harus mudah dipahami. Selanjutnya, kebijakan ini harus memiliki prosedur yang jelas. Yang terakhir, kebijakan anti-bullying ini harus diuji secara berkala dan disesuaikan dengan perubahan teknologi ataupun budaya. Dengan ini, pesan yang ingin saya sampaikan adalah, dalam dunia digital yang luas dan kompleks, akan terbentuk masalah baru seperti cyberbullying dan kekerasan online. Maka dari itu, kita harus mencegah anak untuk terlibat dalam cyberbullying atau menjadi korbannya. Ketika bersosial media, kita pasti pernah membaca komentar jahat, kan? Ataupun melakukannya tanpa sadar. Dalam bersosial media, kita dibebaskan untuk berkomentar ataupun membagikannya secara bebas. Namun jika itu berdampak jahat seperti hate comment dan sebagainya, itu malah membuatnya menjadi bullying. Bullying tidak hanya ada di dunia nyata, di dunia maya juga ada yang dikenal dengan sebutan cyberbullying. Nah, opini saya tentang buku ini adalah suatu langkah maju untuk mendidik anak tentang manfaat literasi digital untuk mencegah cyberbullying dan kekerasan online, tanda-tanda dan cara mengatasinya, serta skill-skill lain seperti tanggung jawab, cara menganalisis media, cara menjaga data pribadi, dan juga etika dalam dunia digital ataupun online. Dari perspektif saya, buku ini membuat hal-hal yang harus kita cari satu persatu, digabungkan dan dikemas secara baik dan mudah dipahami. Pembahasan literasi digital di sini dibuat untuk mengingatkan bahwa literasi digital bukan hanya menggunakan perangkat lunak dengan baik, tapi bagaimana cara teknologi itu bekerja dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga buku ini mengubah pandangan saya tentang cyberbullying. Awalnya saya mengira cyberbullying hanyalah masalah biasa, melainkan cyberbullying itu masalah yang lebih besar pada seorang dan berdampak besar pada seorang anak-anak maupun remaja, dan juga memberikan edukasi tentang tanda-tandanya dan juga cara mengatasinya, serta memberi edukasi pada hal lain juga seperti etika online, cara menjaga privasi, keterampilan dalam pemikiran kritis, dan cara menganalisis media. Setelah semua itu, buku ini saya harap bisa membantu lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.